Hikmah Poligami oleh Ustadz Abdullah Taslim MA. Jumat 18 Zulhijjah 1436 Hijriah atau 2 Oktober 2015. Tempat Masjid Syekh Jamil Rahman As-Salafi, Yogyakarta. Majlis TV mengucapkan selamat mendengarkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan dan penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, sehingga agama Islam yang indah kita bisa pelajari, kita bisa pahami, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Segala kesalahan-kesalahan yang menjadi sebab iman kita kurang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengoreksi dan memperbaikinya dengan senantiasa kita menuntut ilmu. Dan memang tujuan kita selalu belajar, tujuan kita selalu saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, tujuan kita selalu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri kita guna meraih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjukku, selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan pada diri mereka petunjuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka ketakwaannya. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di Ma'had atau pondok pesantren yang mulia ini, salah satu dari pondok pesantren yang kita katakan ya, wala nuzaki 'alallahi ahadan, pondok pesantren yang terbaik di Indonesia ya, pesantren sunnah yang terbaik di Indonesia. Karena para pengajarnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf, para asatidzah dan juga para penuntut ilmu yang bersemangat untuk mempelajari kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya menyampaikan pengajian di tempat yang seperti ini cukup membuat deg-degan, apalagi dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustadzul Fadil yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tadi saya sempat berharap yang menyampaikan muqaddimah itu ada dua setelah Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Arifin Ridin, supaya bisa setelah ada tarhib ada targhib setelah itu ya, Masya Allah. Jadi supaya seimbang dari muqaddimah, dari pembukaan awalnya, karena kalau kita sudah ada ancaman dan kabar gembira, kita juga akan menyampaikannya dengan lancar insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ala kulli hal, saya juga memohon maaf kepada para ustadz ya, al-fudhala yang hadir. Saya mengetahui bahwasanya pembahasan ini tidak ada yang baru ataupun pembahasan agama yang saya sampaikan di beberapa tempat dalam kunjungan dakwah kali ini. Alhamdulillah, tidak ada yang baru, tidak ada juga yang lebih dibandingkan apa yang telah antum dengarkan dari para ustadz al-kiram di Yogyakarta dan sekitarnya. Ada Ustadz Abdul Khalik, ada Ustadz Arifin,
Ridin, ada Ustadz Afifi, ada Ustadz Abu Mus'ab, ada Ustadz Ustadz Zaid, kemudian ada Ustadz yang lain ya, Ustadz Abu Sa'ad dan Ustadz yang lain hafizahumullah taala. Tidak ada yang ana sampaikan lebih daripada apa yang mereka sampaikan. Karunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada usaha mereka dalam menyebarkan dakwah sunnah di kota ini maupun di sekitarnya. Kita yang datang tinggal alhamdulillah menikmati hasilnya. Orang-orang datang berkumpul kemudian mendengarkan kajian. Setelah itu ada yang menyisakan kebaikan ya, kemudian untuk bisa dijadikan sebagai sebab bertambahnya kebaikan kita semua. Kemudian ada juga yang pergi mungkin menyisakan banyak masalah, seperti masalah provokasi yang tadi beliau sebutkan. Yang jelas kalaupun ini terjadi, jangan disalahkan saya, tapi salahkanlah panitia yang memilih tema tersebut ya. Alhamdulillah, jadi kita saling melemparkan kesalahan. Ala kulli hal, di tempat ini saya juga pernah membahas masalah yang sama. Dan tulisan saya tentang masalah poligami, bukti keadilan hukum Allah juga saya merasa belum pernah saya tambah-tambah ya, kecuali saya berpikir untuk menambahnya dulu ketika percetakan Rumah Ilmu di Jakarta mencetaknya. Itu pun qadarullah terjadi dicetak karena tidak dimurojaah ke ana, sehingga untuk ditambahkan mungkin atau dibawakan fatwa-fatwa yang lebih lengkap lagi. Akhirnya dicetak sesuai dengan tulisan yang sudah lama, tulisan yang lalu. Padahal seandainya qadarullah masyafa'al diberikan dulu kepada ana, mungkin saya bisa tambahkan sekedar untuk melengkapi keterangan yang sudah ada. Tapi ya itulah yang terjadi, buku tersebut sudah tersebar, tidak ada yang baru. Alhamdulillah. Makanya saat ini saya tidak merasa ada sesuatu yang baru untuk disampaikan. Paling-paling hanya sekedar menampung masukan atau usulan yang berhubungan dengan tema ini. Misalnya ketika ada yang mengatakan kenapa tema seperti ini dibahas padahal masih banyak sisi-sisi sunnah lain yang demikian indah yang bisa dibahas dan dibicarakan. Maka jawabannya sederhana saja. Kita semua ingin membahas perkara Islam dengan lengkap. Agama Islam tidak membicarakan satu masalah dan meninggalkan masalah yang lain. Ini adalah bukti kesempurnaan Islam dan kelengkapan Islam. Cuman pembahasannya tersebut tentu harus dibahas dengan benar, sesuai dengan metode pemahaman Islam yang benar, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ya, jadi semuanya sama-sama mendengarkan dengan semangat karena ingin mengetahui hukum yang benar dalam masalah ini. Siapa tahu ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami benar satu masalah dalam Islam, kemudian kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, kemudian kita mengamalkan yang benar tanpa sikap berlebih-lebihan dan tanpa sikap kurang, bisa jadi dari sebab permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keridhaannya kepada kita, menjadikannya sebagai sebab untuk memperbaiki diri kita, menyempurnakan iman kita dan menganugerahkan ketakwaan kepadanya dalam hati kita. Tentu ini yang kita harapkan. Jadi sebagaimana permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum agama yang lain yang terkadang mungkin orang belum melaksanakannya atau banyak orang yang belum mengerjakannya, kita bahas, kita bicarakan supaya tidak ada yang salah faham, tidak ada yang berlebih-lebihan dan kurang dalam memberikan porsinya pembahasan masalah tersebut. Misalnya saat ini kalau kita membahas mengenai masalah umroh, padahal mungkin banyak orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umroh atau masalah haji atau masalah-masalah yang lainnya, tentu tidak ada yang menyalahkan. Apalagi tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang benar. Khususnya lagi dalam pembahasan
seperti materi ini ya, itu berhubungan dengan keinginan hawa nafsu manusia yang pro dan kontra. Berarti ini mungkin bukan ditinjau dari sisi permasalahan itu sendiri, tapi ditinjau pembahasannya atau pentingnya pembahasan masalah ini dilihat dari sisi bagaimana ketundukan kita dalam menerimanya. Baik orang yang berlebih-lebihan mungkin menyikapinya untuk diluruskan, dalam hal ini dia harus menundukkan hawa nafsunya, atau orang yang kurang dalam menyikapi masalah ini, anti atau fobi dalam menyikapinya, untuk juga diajak agar meluruskan pemahamannya, sehingga jadilah seperti penjelasan dari para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Sudah kita ketahui bersama, semua perkara-perkara yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia, itu selalu syaitan menggoda manusia supaya dipalingkan darinya sesuai dengan kecenderungan nafsu masing-masing manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia kecuali syaitan memiliki dua cara, dua bentuk godaan untuk memalingkan manusia dari perkara tersebut. Ada dua, dan ini sangat sesuai dengan karakter masing-masing manusia, karena kesimpulannya hanya kembali kepada dua ini: karakter, keadaan, keinginan masing-masing manusia. Imma ila tafritin wa taksir, wa imma ila guluwin wa mujawazah, wa la yubali bi ayyihima dhafir. Pertama, digoda untuk bersikap kurang dan meremehkannya, anti terhadapnya. Godaan yang kedua, dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menyikapinya. Dan syaitan tidak peduli dari mana saja di antara dua goda ini yang berhasil diterapkannya pada manusia. Dua bentuk godaan sesuai dengan karakter manusia, karena manusia itu imma ahlul iqdam atau ahlul ihjam, orang yang terlalu semangat berbuat, selalu maju, orang yang aktif ingin melakukan, akhirnya digoda dia supaya berlebih-lebihan, melampaui batas. Ini pun menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua adalah orang yang cenderung pasif, orang yang malas, ya, orang yang anti dari perkara tersebut, dibuat oleh syaitan, digoda supaya menyikapinya dengan pandangan meremehkan, pandangan mendiskreditkan, ataupun dengan pandangan-pandangan yang tidak memberikan porsi yang benar pada masalah tersebut. Ini menimpa orang-orang yang cenderung pasif dalam berbuat. Maka syaitan menggoda dari sisi kemalasannya, kepasifannya, untuk kurang benar dalam menyikapi hal tersebut. Nah, ini kalau berlaku dalam hukum-hukum agama, apalagi yang di situ terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, kita diingatkan tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu. Kita mengamalkan agama bukan karena ada kepentingan kita di situ. Di dalam Al-Quran saja, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya orang-orang yang bertakwa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan beberapa di antaranya dengan sifat-sifat yang dituntut untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang kalau punya kelapangan, ketika dia berinfak dengan sedikit hartanya wajar, karena dia lapangnya banyak, kelebihannya banyak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan kemarahannya. Apa istimewanya orang yang menahan marah? Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia dalam urusan-urusan dunia, urusan masalah-masalah pribadi. Kenapa dicontohkan dengan 3 perkara ini? Padahal banyak contoh yang lain, masalah sholat malamnya mereka, doanya mereka, bacaan Al-Qur'annya mereka. Diterangkan oleh para ulama karena dalam 3 perkara ini terdapat unsur menundukkan hawa nafsu. Terdapat perjuangan menundukkan hawa nafsu, artinya orang yang melakukannya benar-benar orang yang mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan pribadinya. Ketika dia bisa berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang, berarti infaknya bukan karena memang saya lagi tidak butuh maka dia keluarkan. Dalam keadaan sempit yang dia juga butuh, dia rela untuk berbagi dengan saudaranya karena cinta karena Allah. Memaafkan manusia atau menahan kemarahan. Kenapa dipuji menahan kemarahan? Padahal setiap saat kita berjumpa dengan sebab-sebab yang membuat kita marah. Bahkan kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang menahan marah ketika dia mampu melampiaskannya. Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma sya. Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya padahal dia bisa melampiaskannya, maka balasannya pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah mempersilahkan dia memilih bidadari yang paling disukainya, yang paling dicintainya. Subhanallah, menahan marah. Anda tidak dapat bidadari di dunia, nanti dapat bidadari di sana. Di hadapan semua makhluk lagi disuruh pilih. Hanya karena menahan marah. Apa istimewanya menahan marah? Padahal setiap hari kita melalui perkara-perkara yang membuat kita berjumpa dengannya. Karena menahan marah itu ada unsur menundukkan hawa nafsu. Keistimewaannya ada unsur menundukkan hawa nafsu. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ini juga kelihatannya ringan. Setiap saat kita bermasalah, orang yang memaafkan adalah orang yang lebih mulia. Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Hadis Rasulullah SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Ada apa? Kenapa hanya memaafkan saja dapat kemuliaan? Ada unsur menundukkan hawa nafsu. Lo berarti dalam keseharian kita banyak sekali praktek-praktek yang di situ dituntut kita menundukkan hawa nafsu. Kita berbicara, bersikap, menerima sesuatu, menolak. Kita harus latih pisahkan antara keinginan pribadi, kemauan hawa nafsu kita yang harus ditundukkan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti karena itu kita yakini kebaikannya meskipun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Makanya menundukkan hawa nafsu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim, akan berakhir perjalanannya orang-orang yang mencari keridhaan Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, dalam menyikapi hukum-hukum Islam seperti ini akan ada dua golongan
yang tersesat. Satu yang bersikap berlebih-lebihan mendukungnya sampai memprovokasi semua meskipun tanpa persiapan. Kenapa ini disebutkan oleh Ustaz Abdul Khalik tadi di pembukaan hafizahullah taala? Karena dia sudah sering diprovokasi. Tapi alhamdulillah karena beliau sudah kebal hukum dalam masalah ini, beliau tidak termasuk orang yang terprovokasi. Ini adalah perkara yang tentu tidak dibenarkan. Tidak semua orang kita katakan Anda harus melakukan ini. Apalagi timbul kesan ustadz yang sudah melakukannya atau ikhwan yang sudah melakukannya berarti dia lebih mulia, lebih kuat, ya, berarti dia adalah pria sejati atau pria punya selera. Wah, ini masalah iklan rokok lagi. Allahul musta'an. Dibandingkan dari yang belum melakukannya, sampai terkesan pembahasan masalah ini pantasnya hanya dibicarakan oleh ustadz yang sudah melakukannya. Kalau yang belum melakukannya meskipun bagus penyampaiannya, katanya kurang berkesan. Ini tentu tidak benar. Siapapun yang menyampaikannya dengan baik, dengan proporsional, dengan penilaian yang tentu saja bersumber dari dalil, maka alhamdulillah penjelasan tersebut kita mengambil manfaat untuk kita meluruskan kesalahpahaman kita atau salahnya kita dalam bersikap. Kemudian muncul pihak yang kedua yang menamakan dirinya sebagai pembela ummahat. Karena istilah seperti ini muncul, ya, dan ada sebagian orang yang menamakan dirinya pembela akhwat. Saya ingat dulu ada salah seorang ustadz di Surabaya yang bercanda dengan anak. Dia ketemu dengan anak karena teman dekat. Dia mengatakan, Masya Allah, inilah ustadz pahlawan akhwat. Saya ini bilang kan pahlawan akhwat. Sementara sekarang muncul yang dikatakan sebagai pembela akhwat. Mereka-mereka yang kemudian membahas masalah ini dengan menyebutkan atau memperbandingkannya dengan sesuatu yang kita dapati kesannya dari anak sendiri yang mendengarkan atau kita yang mungkin pernah mendengarkan, seolah-olah mengesankan bahwa orang yang melakukan poligami itu berarti mendolimi akhwat. Ya, ini kalau kita dengar hal ini dari orang awam mungkin kita katakan wajar, dia tidak paham agama. Tapi kalau kita dengar dari orang yang paham agama, apalagi ustadz, mungkin hanya karena dia belum melaksanakannya, bisa jadi dia memang tidak membutuhkan untuk melaksanakannya. Kita katakan alhamdulillah untuk diri Anda sendiri, silakan. Tapi kalau sampai dikesankan bahwa orang yang melakukannya itu adalah orang yang ini hanya sekedar gagah-gagahan atau sekedar mencoba kekuatan, emangnya ini mau dicoba obat kuat yang mana, ya? Atau mengesankan orang yang melakukan ini kurang pertimbangan, subhanallah, ini satu hal yang tidak pantas kita nisbatkan kepada keburukan tersebut. Ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal mereka punya kebaikan paling tidak dalam melakukan, ya, secara umum dari pemahaman sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan dalam kajian-kajian. Ada juga yang membuat ketentuan dengan perhitungan matematika. Itu juga antum sudah dengarkan. Kalau Anda menikah satu, penghasilannya 10 juta. Kalau menikah lagi berarti penghasilannya harus sudah 20 juta. Kalau 3 nanti tambah lagi harus 30 juta. Karena entah dari mana dalil yang diambil, yang jelas dibuat perhitungan seperti itu. Ini masalah pembagian warisan atau masalah apa? Sampai dibuat perhitungan seperti itu. Sementara kalau orang punya anak, tidak ada syaratnya. Anda pokoknya tambah anak sebanyak-banyaknya, penghasilannya seperti itu, ya sudah, qanaah saja. Ada sebagian yang membahas seperti itu, ini masalah tanggung jawab. Betul kita katakan, para ulama juga mengingatkan ini masalah tanggung jawab. Bertambahnya tanggung jawab berarti bertambah kewajiban Anda. Atau kita katakan ini bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Lah kalau begitu ada orang yang menambah mobil, kenapa kita tidak ingatkan? Bahaya, mobil itu adalah fitnah, harta itu adalah fitnah.
Kenapa ketika ada orang yang beli mobil baru, beli rumah baru, kita katakan Masya Allah, Barakallahu Fik. Seolah-olah dengan beli rumah baru, beli mobil baru berarti dia bertambah kebaikannya. Tapi kalau orang yang melakukan poligami dikatakan, wah hati-hati ini fitnah. Banyak contoh-contoh yang gagal. Banyak akan menimbulkan pro dan kontra. Tuh, kalau begitu bagaimana masalah kendaraan yang ditambah oleh orang tersebut? Mobil baru yang baru dibelinya. Bukankah juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, maka fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, oleh karena itu tentu saja yang kita inginkan, ya, paling tidak masyarakat atau ikhwan dan akhwat yang telah mengenal sunnah, itu bisa menyikapi hal ini dengan baik. Mendengarkan kajian tentang poligami kan tidak mesti harus dia itu setelah itu mesti mengamalkannya. Sampai saat ini mungkin kita bayangkan bagaimana santri-santri Jamilur Rahman di hadapan mereka dibahas tentang masalah poligami. Kalau yang di belakang-belakang bapak-bapak mungkin punya senyum-senyum yang mengandung beribu macam arti. Kalau mereka senyumnya apa artinya? Start saja belum mulai, apalagi mau finish. Kan seperti itu keadaannya. Tapi kita katakan pembahasan masalah ini karena berhubungan dengan agama, apalagi pro dan kontra di kalangan kita, di kalangan ikhwan kita banyak, berarti paling tidak perlu diluruskan. Perlu kita membaca pembahasan yang ilmiah yang diterangkan oleh para ulama, bagaimana hukum asalnya masalah ini, bagaimana seharusnya orang yang ingin melaksanakannya, apa persiapannya. Mungkin kita perlu ingatkan orang yang sedang bermasalah dalam sebagian urusannya yang kita pandang belum memenuhi syarat, kita nasihati, akhi antum jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru karena tidak ada keutamaannya juga orang yang buru-buru melakukannya. Atau berpikir dulu, pertimbangkan dulu, istikharah dulu, perbaiki dulu dalam urusan-urusan yang lebih penting bagi antum. Misalnya, boleh kita katakan seperti itu tanpa ada upaya untuk bersikap berlebih-lebihan dalam menyikapinya atau kurang seperti yang telah kita bicarakan tadi. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, yang kita ketahui pembahasan masalah poligami hukum asalnya tidak ada yang kita ketahui seorang ulama pun yang mengatakan wajib hukumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Dan ketika ini kita katakan hajat yang mendesak, ya ada orang yang terjadi pada dirinya seperti itu. Jangan kita bayangkan, oh ini berhubungan dengan pemuasan hawa nafsu, pemuasan nafsu syahwat. Sekarang kalau terjadi ada seseorang yang diberikan syahwat yang berlebih, siapa yang mau bertanggung jawab kalau seandainya dia nantinya terjerumus ke dalam fitnah, misalnya perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang namanya syahwat itu bukan kembali kepada buruknya agama seseorang. Kita ketahui beberapa di antara sahabat Nabi SAW punya nafsu seks yang sangat tinggi, syahwat yang sangat tinggi. Ini tidak menjadi celaan pada diri mereka. Contohnya seperti siapa? Sahabat yang terkenal, Ali bin Abi Thalib, iya kan? Radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan tentang dirinya, kuntu rajulan madza. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Apa artinya sering keluar madhi? Apa artinya? Berarti beliau itu mengingat hubungan yang seperti ini langsung, ya semacam terpengaruh, terangsang begitu. Nah, yang seperti ini bagaimana penyalurannya? Apakah kita biarkan mereka ini terjerumus dalam keburukan? Jadi kondisi-kondisi hajat seperti ini terjadi pada diri sebagian manusia, ataupun juga karena alasan-alasan yang lain. Jadi maksudnya di sini kita menginginkan, ya, pembahasan tentang poligami ini adalah merupakan pembahasan yang harusnya terbiasa dibahas, dibicarakan di kalangan kita. Tentu terbiasa di sini dengan kita meluruskan mana pembicaraan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana pembicaraan yang sekedar menjadi gurauan majelis, apalagi memprovokasi. Tentu ini
penting untuk dikurangi. Apalagi mungkin sebagian dari saudari-saudari kita para ummahat yang ketika mereka butuh untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya atau menundukkan keinginan hawa nafsunya, dalam hal seperti ini jangan dipanas-panasi. Tentu ini tidak benar. Tapi ketika ada orang yang ingin mengetahui hukumnya, ingin menilai dirinya apakah pantas atau tidak, tentu tidak boleh kita menghalang-halanginya. Sudah saya katakan tadi, tidak ada yang mewajibkan. Hukumnya berkisar antara al-ibahah dan istihbab. Ini seperti diterangkan dalam kitab Ahkamut Ta'addud yang ditulis oleh salah seorang muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Antara ibahah dan istihbab, mengenai pernyataan yang kita kenal bersama dari Al-Imam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud, makanya ini dianjurkan. Ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan saya tidak mendapati dari ucapan para ulama ahli tafsir yang mengatakan hukum asalnya pernikahan itu ta'addud atau bukan ta'addud. Dia tidak mendapati penjelasan masalah tersebut. Yang jelas kita katakan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal dalam surat An-Nisa, ya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menurut pendapat yang terkuat tidak mengandung perintah untuk melakukan poligami. Karena perintah di sini, ya, makna perintah di sini dipalingkan dari di ayat selanjutnya. Dan kalau kamu khawatir, kamu takut tidak bisa bersikap adil kepada anak-anak yatim yang kamu asuh itu, ya, maka nikahilah, berpalinglah dari mereka, nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai, bisa 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Jadi di sini bukan perintah untuk poligami, tetapi makna perintah di sini adalah seperti larangan. Seperti larangan. Jangan kamu menikah kecuali yang kamu sukai dan yang kamu bisa berlaku adil padanya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin hendaknya dia beriman, barang siapa yang ingin hendaknya dia kafir. Tidak mungkin kafir diperintahkan. Tentu kafir dilarang dalam Islam. Jadi maknanya sama dengan ayat tadi, perintah yang mengandung makna larangan. Cuman dalam ayat ini jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kalau dalam istilahnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mengatakan ini bukan cuma mubah, tapi halal. Lebih tinggi tingkatannya. Dihalalkan dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengingkari kehalalannya atau menjadikannya, meragukannya, bisa terkena ancaman-ancaman orang yang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini, tidak menerimanya, bisa dijatuhi hukuman kufur. Termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan gugur amalan-amalan mereka. Jadi masalah hukumnya sudah jelas. Para ulama juga yang membahasnya, sampai yang terkesan oleh sebagian orang, saya pernah dengar ada orang yang membawakan, katanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada keutamaan ta'addud atau poligami. Ternyata kita rujuk pada ucapan beliau, ya, beliau menyebutkan pada kondisi orang-orang tertentu tidak ada keutamaan padanya. Adapun di fatwa beliau di Liqa' Babil Maftu, beliau jelas menyebutkan bagi orang yang mampu, punya kemampuan pada fisiknya, ya, punya kemampuan pada hukum bersikap adil, maka ini lebih dianjurkan karena beliau berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita kenal bersama dalam sanad dalam sebuah athar yang sahih.
tazawwaju fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan. Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Tentu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bersifat umum ya, bahwa kebaikan yang ada pada umat ini juga ditentukan dalam banyaknya istri tersebut, tentu dengan syarat jika orang tersebut punya kemampuan dalam melakukannya. Ala kulli hal, yang ana ketahui, para ulama-ulama yang menjadi rujukan kita di zaman ini ketika membahas masalah ini, pendapat mereka hampir sama, mirip. Mereka menyebutkan bagi yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan keadilannya, maka itu lebih utama karena banyak maslahat yang akan timbul di balik semua ini. Tapi bagi yang tidak mampu, maka lebih utama untuk dia menjadi muwahhid. Padahal semua orang wajib menjadi muwahhid, ya, menjadi orang yang hanya memiliki istri satu saja. Ala kulli hal, ini saya pikir sudah pernah dibahas dan sudah berkali-kali kita baca. Bukan lagi pembahasan yang asing bagi antum sekalian. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, membolehkan hal ini, saya katakan tadi hukumnya berkisar antara ibahah, boleh, atau bahkan halal, dan istihbab, dianjurkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini, tentu banyak hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di balik pensyariatan hal ini. Meskipun kita bukan termasuk orang yang melakukannya atau ingin mempraktekannya, karena melihat kondisi kita, ya, tidak kita ingkari hikmahnya bagi orang yang mempraktekannya, misalnya setelah dia mempertimbangkan keadaan dirinya. Sebagaimana tidak kita katakan orang yang belum mengamalkannya berarti kurang hikmahnya, kurang imannya, atau kurang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, ini semua kita ketahui bersama, ya, orang-orang yang belajar memahami tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami setiap yang Allah syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agamanya, itu mesti mengandung banyak kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Maka semua perbuatannya, sebagaimana semua nama-namanya, sifat-sifatnya adalah maha indah. Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya, kebaikannya, anugerahnya, nikmatnya. Maka tidak mungkin pensyariatan hukum-hukum Allah dalam Islam lepas dari sempurnanya hikmah, sempurnanya rahmat, sempurnanya anugerah dan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Makanya termasuk konsekuensi iman adalah ridho billahi rabban. Ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, yang mengandung makna segala ketentuan Allah kita ridhoi. Ridho itu artinya bukan cuma menerima, tapi berlapang dada dan gembira ketika menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini meridhoi dan meyakini kebaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam yang agung ini. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, ya, tentu dia harus menjaga imannya, mempertahankan imannya, jangan sampai menjadi rusak karena hanya masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian orang ketika turun hukum Allah, bukannya dia membuka dirinya untuk menerima, malah dia menutupi hatinya. Ingat ciri-ciri iman yang sempurna yang disebutkan dalam Al-Quran. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya,
Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Ingat, lapang bukan cuma menerima, tapi lega menerima, gembira menerimanya. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seorang hamba, kita mengetahui kita punya banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang belum bisa mengamalkan sesuatu, dia membuka hatinya untuk menerima, ini adalah orang yang mengusahakan hidayah itu masuk ke dalam dirinya. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, aslul istijabati fil qalb. Asalnya istijabah, memenuhi seruan Allah itu dalam hati. Ketika turun hukum Allah, antum atau kita belum bisa amalkan, hati kita telah menerimanya, mengakui kebaikannya meskipun saya belum bisa amalkan. Ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hatinya dibuka, maka badannya pun akan mudah untuk menerima hukum tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Ini dalil yang menunjukkan istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu asalnya dari hati manusia. Kalau hati kita buka, insya Allah anggota badan akan ikut terbuka. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, ibaratnya dia sendiri yang menghalangi masuknya hidayah, menutup pintu untuk menerima hidayah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah yang sempurna kepada orang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Sekali lagi, yang ingin kita tekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita menyikapinya sama dengan pembahasan masalah-masalah lainnya. Harusnya tidak perlu lagi ada pro dan kontra yang berlebihan. Bagi orang yang melakukannya, kita doakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang belum melakukannya, ya kita katakan, kita bersangka baik, mungkin dia adalah orang yang punya pertimbangan tentang dirinya, takut terjerumus dalam ancaman untuk tidak bersikap adil, ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demikian pula para akhwat dan ummahat, ya, jangan bersikap berlebih-lebihan dalam masalah ini. Seperti yang kita dengar, sebagian orang ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar suami saya tidak ta'adud? Sekarang masalah Anda berdoa sama dengan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah boleh seseorang akhwat ketika menikah dia mensyaratkan suaminya untuk tidak poligami? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh dan seterusnya. Karena ini merupakan haknya laki-laki tersebut. Berarti dia mengatakan iya. Maksudnya dia terima syarat tersebut, berarti dia mengatakan iya, saya bersedia untuk tidak memenuhi hak saya dalam masalah ini, tidak melakukan hak saya dalam masalah ini. Tapi ketika satu saat dia berpikir untuk melakukannya, kembali kepada istrinya. Sekarang dia mengatakan, sekarang saya sudah hak saya ingin lakukan karena ini dibolehkan dalam agama. Boleh bagi suami untuk melakukan demikian. Cuman kembali kepada istrinya. Kalau dia ingin lanjutkan, berarti lanjut, dia terima. Kalau tidak, berarti dipisahkan. Tapi tidak ada celaan bagi suami tersebut. Ini seperti penjelasannya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena dia sekarang kembali kepada haknya. Dan subhanallah, ini ada yang mempraktekannya. Sebagian di antara ustadz kita ada yang mempraktekannya. Ya, diajukan syarat oleh calon mertuanya untuk tidak menikah lagi, dia terima. Sampai-sampai kita merasa heran, Masya Allah, seistimewa apa istrinya sampai dia mau berjanji seperti itu. Ala kulli hal, terjadi yang seperti ini. Maksudnya,
ketika ini kita katakan Anda misalnya berdoa seperti itu mungkin boleh-boleh saja, cuma dasarnya itu apa? Kalau benci kepada syariat, tidak menerima persyariatan masalah ini, nah ini berhubungan dengan masalah iman berarti, bukan masalah sekedar berdoa atau sekedar menyebutkan syarat tersebut. Karena kita tahu para ulama semua sudah sepakat, orang yang menolak satu dari hukum Allah tidak menerima, itu sama dengan menolak semua hukum Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli. Ini ucapannya Imam Ibnu Qudamah kalau nggak salah di mana? Di kitab Lumatul I'tiqad. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an sama dengan mengingkari keseluruhannya. Sekarang kalau misalnya Anda berdoa seperti itu, berharap seperti itu, apa maksudnya? Bukankah dari pengharapan atau doa seperti ini seolah-olah Anda ingin mengatakan keadaanku lebih baik kalau ini tidak terjadi pada diri saya? Loh, ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan itu lebih baik bagimu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Ditambahkan oleh Allah, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam urusan-urusan dunia yang belum jelas kebaikannya, kita dianjurkan tidak memilih salah satu ketika kita ajukan permohonan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah karena kita tidak tahu akibatnya. Makanya di hadapan Allah itu kita tidak boleh bersikap seperti ya orang yang mengajak temannya untuk bermusyawarah. Bagaimana ya kalau saya melakukan seperti ini? Ayo saya coba dulu melakukan seperti ini, atau bagaimana begini. Orang bermusyawarah mengajukan pendapat karena sama-sama tidak tahu akibat dari kebaikan satu urusan. Tidak ada yang tahu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus beradab. Kita meminta sesuatu yang terbaik berdasarkan pilihan Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Karena keinginan kita banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Apalagi kita tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Contohnya saat ini kita datang saja kepada seorang ahli, taruhlah dokter spesialis, mengkonsultasikan penyakit kita atau penyakit keluarga kita, terus kita katakan, menurut saya mungkin obatnya ini dokter. Tapi yang saya ketahui begini harusnya dokter. Bagaimana caranya? Ini akan dikatakan kurang ajar. Padahal dokter pun tidak sempurna ilmunya, dia hanya menganalisa atau mendiagnosa, belum tentu juga mendatangkan kebaikan. Ini di hadapan seorang ahli, apalagi di hadapan zat yang maha mengetahui kebaikan kita. Jadi permohonan seperti ini, ya saya katakan karena ini terjadi. Ada seorang yang bertanya dan seorang ustadz yang ditanya langsung menjawab itu boleh. Karena itu jadi kebaikan bagi dirinya. Loh, siapa yang mengatakan itu kebaikan bagi dirinya? Bisa jadi ini menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Terus kemudian kalau terjadi itu pada dirinya, nah sudah, dia langsung akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini dijadikan terjadi pada diriku? Padahal saya sudah berdoa kepadamu supaya tidak terjadi pada diriku. Akhirnya dia akan sangka buruk kepada Allah, protes dengan ketentuan Allah. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Ingat, dalam urusan-urusan dunia saja, pentingnya kita berdoa dengan adab yang benar. Kita serahkan kepada pilihan Allah, supaya kalau terjadi salah satu di antara dua pilihan tersebut, resikonya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita untuk menghadapinya. Tapi kalau yang terjadi sesuai dengan pilihan kita, kalau terjadi resikonya keburukannya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan tidak menolong kita. Itu seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Makanya menyikapi masalah ini benar-benar merupakan ujian keimanan bagi mereka-mereka yang masih mempermasalahkannya. Cobalah kita membacanya dengan pikiran yang tenang. Orang-orang yang beriman, mereka lebih yakin dengan kebaikan
dari Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dipahami oleh dirinya sendiri tentang kebaikan-kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi untuk orang lain. Makanya coba dia membaca hal ini dengan baik, merenungkannya, membaca dalil-dalilnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya untuk bisa menerimanya, tidak bersikap berlebih-lebihan dan kurang dalam memahami dan mengamalkannya, atau dalam memahami dan menyikapinya. Kalau dia benar-benar membuka hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan-kebaikan itu akan menyebar ya kepada seluruh anggota badannya, kemudian menjadikan itu sebagai sebab untuk dia bisa bersikap benar dalam urusan-urusan agama yang lainnya. Karena kita ketahui bersama, hawa nafsu itu kalau sudah mempengaruhi di satu masalah akan mempengaruhi di masalah yang lain. Orang yang melaksanakan sholat bisa khusyuk, itu jangan bermimpi atau jangan kita pahami, biarlah saya dalam urusan dunia bebas memperturutkan hawa nafsuku, nanti kalau saya sholat ucapkan Allahu Akbar, semua menjadi kecil, langsung khusyuk. Masya Allah, ini orang yang mimpi di siang bolong, tidak paham dia berarti maknanya khusyuk. Khusyuk itu merupakan amalan hati asalnya, yang ini disepakati oleh para ulama. Tenangnya hati yang kemudian menjadi anggota badan tenang. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-khusyu'a mahallahu fil qalbi wa thamratahu 'alal jawarih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semua ulama bersepakat, khusyuk itu asalnya tempatnya di hati, kemudian pancaran atau buahnya terlihat pada anggota badan. Jadi asalnya hati, berarti apa yang mendominasi hati itulah yang akan muncul dalam salat kita. Makanya kalau tidak dilatih hawa nafsu dalam keseharian, kayak tadi menundukkan marah, mudah memaafkan, menyikapi syariat dengan benar, terbiasa melatih diri menundukkan hawa nafsu, itu akan terbawa dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam ibadah-ibadah kita. Ini yang menjadi permasalahan kalau tidak kita latih dalam menyikapi perkara-perkara yang di situ masih ada tarikan hawa nafsu, tidak berusaha kita tundukkan, maka itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah kita yang lainnya dan bisa menjadi sebab kebaikan atau keburukan bagi seorang hamba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, saya tidak memperpanjang dan saya tidak membahas dengan rinci tentang masalah hukumnya karena ini sudah pernah saya bahas di pertemuan yang lalu, yang sudah beberapa tahun yang lalu. Saya cuma ingin berusaha untuk meluruskan sikap kita dalam memahami dan menyikapinya. Bisa jadi ini merupakan ujian yang akan berakibat pada urusan-urusan agama kita yang lainnya. Ketika ada orang yang misalnya beralasan, buktinya banyak yang mempraktekannya tapi gagal. Ada kan pernyataan seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Banyak yang mempraktekannya tapi gagal. Cuman 1 atau 2 orang yang kelihatannya berhasil, itu pun katanya belum tentu. Harusnya yang mengatakan belum tentu langsung tasabut kepada pelakunya, kepada praktisinya. Apakah betul yang dikatakan ini, kemungkinan baik-baik ini tidak sesuai dengan bukti atau kenyataannya? Bisa telepon langsung kepada mereka yang mungkin kita dengarkan dalam masalah ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa harus mendengarkan berita-berita dari orang? Ala kulli hal, kalaupun terjadi seperti itu, sekarang permasalahan rumah tangga dari pernikahan yang bukan poligami banyak atau tidak? Wallahi banyak. Para ustadz mengetahui hal ini. Berapa banyak orang yang mengadukan tentang masalah keluarga, mulai dari hubungan antara suami dan istri atau masalah cara mendidik anak. Banyak masalah. Apakah ini menunjukkan pernikahan itu salah? Lebih daripada itu, menuntut ilmu, jalan segala kebaikan, sebab untuk meluruskan akhlak, sebab untuk menyempurnakan iman. Seharusnya ini membuat kita semakin khusyuk dalam beribadah. Sekarang kenyataannya, kebanyakan penuntut ilmu saat ini sempurna imannya, sempurna khusyuknya, rajin berlomba-lomba dalam kebaikan, atau lebih banyak yang tidak seperti itu? Apa jawabannya? Lebih banyak mana?
Tentu kita tahu jawabannya. Diri kita mengakui kita kurang dalam beribadah, padahal sudah sekian lama kita menuntut ilmu sunnah. Apakah berarti ilmu sunnah yang kita pelajari salah? Ini kesalahan diluruskan, bukan dijadikan sebab untuk mengesankan keburukan dari hal tersebut. Kita akui banyak kesalahan, sama dengan masalah pernikahan, atau mungkin masalah prosesnya, atau mungkin ketidaksiapannya. Saya secara pribadi entah mengapa ya, itu ketika ada orang yang melakukan poligami, atau baik itu ikhwan yang melakukannya atau akhwat yang dilakukannya, sering ditanya, sering sekali ditanya, yang rata-rata mereka tidak tanyakan kepada orang lain. Ada yang terjadi setelah sudah dijanjikan seperti ini, dia nanti akan dinafkahi dengan baik, akan dikunjungi dengan teratur. Ini sang ikhwan ini ketika masih taraf ya, proses, dia janji akan terang-terangan ngomong ke istrinya. Setelah itu ternyata dia tidak berani ngomong ke istrinya, sementara sudah terlanjur terjadi pernikahan. Akhirnya dengan sebab itu dia tidak menunaikan hak-hak dari istrinya yang kedua dengan baik. Kita katakan ini contoh yang salah. Bukankah juga kita anjurkan, sebagaimana para ulama menganjurkan, sebaiknya kalau melakukan hal ini meskipun boleh dilakukan tanpa ketahuan sama istri atau sembunyi-sembunyi, tapi lebih baik, ada sebagian yang mengatakan lebih baik kalau disampaikan kepada istri, disampaikan atau sekedar untuk ya diceritakan kepadanya agar dia tidak kaget. Sebagian dari para ulama mengatakan ini termasuk al-mu'asyarah bil ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Ini pun juga dianjurkan. Dan saya saat ini ketika ada orang yang konsultasi ya, ikhwan maupun akhwat, saya anjurkan sebaiknya antum sampaikan kepada istri yang pertama, apapun resikonya. Apapun resikonya sampaikan. Artinya antum melihat reaksinya, supaya nanti antum punya perkiraan, oh kira-kira inilah medan yang saya akan hadapi nanti. Lebih bagus, karena kita punya persiapan. Jangan seperti yang sering terjadi ya, dan ini saya dapati lebih dari mungkin 4 atau 5 kasus. Ada sebagian ikhwan yang mungkin prinsipnya, coba saja dulu, setelah itu nanti resiko dihadapi. Masya Allah, memang ini bisa terkesan benar, bisa juga terkesan salah. Tapi yang terjadi, begitu kenyataannya, setelah sudah terjadi, akhirnya si akhwat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, setelah menikah, akhwat ini di istri yang pertama tinggalnya di kota ini, kemudian istri yang kedua di kota yang lain. Yang di kota yang lain ini sulit untuk dikunjungi karena istri yang pertama belum tahu dan takut kalau sering mengunjunginya ketahuan. Akhirnya haknya tidak ditunaikan. Masih mending kalau nafkah dikirimkan. Sementara istri yang kedua ini takut juga untuk berbuat, dia sudah terlanjur menjadi istri, takut juga nanti durhaka kalau disampaikan kepada suaminya juga marah. Nah, yang seperti ini contoh yang salah. Dan qadarullah, mereka yang bertanya itu semua setelah terjadi baru konsultasi. Wallahi demi Allah, seandainya mereka bertanya sebelum terjadi, saya akan sebutkan ya, seperti ada juga satu orang yang bertanya sebelum dia menikah yang kedua, ada seorang akhwat yang konsultasi, saya katakan lebih baik anti berusaha untuk minta izin kepada ikhwan ini, minta nomor telepon istrinya yang pertama, supaya sekedar tahu kira-kira bagaimana reaksinya. Itu yang saya akan anjurkan. Kalaupun tidak bisa bicara langsung, ya mungkin lewat orang lain, supaya tahu bagaimana reaksinya, supaya anti mengetahui inilah nanti medan yang akan anti hadapi. Ada anjuran seperti ini yang kita anjurkan. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diperbaiki. Makanya kita belajar, kita bertanya, kita mempersiapkan diri, dan yang paling penting tadi seperti kata beliau, kita benar-benar menyikapi masalah ini dengan benar. Itu akan menjadikan kita lebih mudah menghindari keburukan-keburukannya. Bahkan kalau kita merasa diri kita belum bisa menghadapi risiko masalah tersebut, ya kita tidak terburu-buru untuk melakukannya. Tidak terburu-buru untuk melakukannya, karena bagaimanapun tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk litaskunu ilaiha, supaya kau merasa tentram, damai. Tentu jangan sampai dengan sebab ini akan menjadikan semuanya kacau, kemudian menjadikan semuanya timbul fitnah. Tentu fitnah yang terjadi akibat dari kesalahan-kesalahan kita dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini.
Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Saya minta maaf karena mungkin memperpanjang pembahasan masalah ini. Jadi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan hanya sekedar mengingatkan dan berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman semampu yang saya bisa lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kebaikan segala urusan kita. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan mudah-mudahan dari pertanyaan yang bisa antum sampaikan akan ada masalah-masalah yang kita bahas lagi. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Jazakumullah khairan ya, bagi para ustadz dan para santri yang memberikan waktu bagi anak untuk menyampaikan nasihat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Ya, jadi demikian nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian sesi berikutnya insya Allah ada tanya jawab, Ustadz ya? Iya. Iya. Para ikhwah atau mungkin ya khususnya bapak-bapak, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara tertulis ke meja yang ada di depan. Langsung saja, mungkin sudah ada pertanyaan masuk, dibaca. Langsung ya. Ada pertanyaan yang dipersiapkan kayaknya. Ini kita nilai sebagai pertanyaan yang tendensius atau pertanyaan yang murni. Mana Ustaz? Kita baca apa enggak ini? Jangan-jangan dari panitia ini. Disiapkan ustadznya, disiapkan pertanyaannya. Ini kelihatannya yang menulis ini yang paling lebar senyumnya tadi. Ya, kalau ada manfaatnya mungkin dibaca, Ustaz. Iya, ringkas saja ya. Ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Ustadz, apa benar bahwa tidak ada satu sahabat pun yang tidak berpoligami atau semuanya berpoligami? Ana tidak tahu riwayat masalah ini. Semua sahabat melakukannya, ana belum pernah baca. Ya, bagi yang tahu ilmunya sampaikan kepada dalilnya ya. Apa benar tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa ada sahabiah yang menolak poligami? Ya, yang kita sangka pada mereka, tidak mungkin mereka menolak poligami. Ya, tidak mungkin mereka menolak poligami karena ini berhubungan dengan masalah konsekuensi iman. Ini menolak pensyariatannya. Tidak kita bayangkan ada yang melakukan itu di kalangan para sahabat Nabi SAW, yakni para sahabiah yang merupakan generasi terbaik umat ini. Apakah para sahabat ketika berpoligami dalam keadaan kaya semuanya secara materi karena banyak ikhwah yang dicela, diejek atau digunjingkan, mau berpoligami rumah saja masih ngontrak? Apa mungkin bisa adil? Celaan dan sebagainya itu justru bukan dari kalangan orang awam tapi malah dari ummahat yang notabene-nya sudah lama ngaji dan bahkan bergelar ustadzah. Ya, hendaknya yang mencela ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni lebih bagus menasehati. Menasehati, kita katakan bagi orang yang dia sendiri masih bermasalah, ya, ketika dia berpoligami itu artinya dia menambah tanggung jawab. Tentu dia memperhitungkannya. Kalau dia tidak perhitungan dalam masalah ini yang kemudian mungkin pernah terjadi ada seorang ikhwan yang dengan sebab ini dia justru ya berpoligami dengan sengaja mencari akhwat yang kaya, akhirnya nanti akhwat ini membiayai dia dan istrinya yang pertama. Ini jelas tidak masuk akal ya. Hal seperti ini dibolehkan dalam Islam. Ya, ini di mana kedudukannya sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah? Ya, ini satu saja masalah dia belum selesaikan kemudian dia menambah masalah yang lain. Tapi alhamdulillah tidak kita katakan semua ikhwan yang berpoligami seperti ini keadaannya. Kemudian masalah kaya, masalah materi itu tentu dikembalikan kepada keadaan dan kemampuan masing-masing. Bisa jadi ada orang itu ngontrak karena Allah Subhanahu wa taala belum memudahkan bagi dia untuk mendapatkan rumah yang cocok untuk dibelinya. Orang yang kontrak pun tidak mengapa. Mungkin karena pertimbangan dia belum menetap satu tempat, atau mungkin sedang proses dia membeli tanah untuk membangun rumah. Ini tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak
ataupun mutlak membolehkannya kecuali setelah dilihat pertimbangan dan keadaan ikhwan tersebut. Mengapa muslimah saat ini kebanyakan yang sudah lama ngaji dan bahkan sudah hafizah, ustazah, sangat jarang ditemui punya sifat lapang dada dalam menerima bahasan poligami dan mau menawarkan saudari-saudarinya yang janda atau perawan tua agar dipoligami. Ya. Anda ketika mengatakan kebanyakan, ya, muslimah itu kebanyakan begini, wah ini dolim juga. Anda memang sudah melakukan survei, kemudian mengatakan survei membuktikan begini. Tidak bisa, antum harus benar-benar membuktikan. Jangan cuma karena dengar tetangganya 3 orang, 4 orang, 5 orang langsung disimpulkan kebanyakan seperti ini. Bisa jadi ada yang diam-diam ternyata betul-betul pendiam. Ya, ada yang diam-diam ternyata dia melakukan yang baik atau dia mungkin berdoa kepada Allah. Tidak semua orang kita katakan juga setiap orang yang menerima harus mengumumkan saya sudah menerima poligami. Persaksikanlah imanku karena saya sudah menerimanya. Tidak seperti itu, ya. Apa nasihat Ustaz kepada istri sepulang dari kajian ini bila para suami ini malah bersemangat dan siap untuk berpoligami? Nasihat saya, segera menemui Ustadz Abdul Khalik supaya menjadi takut, ya. Ya. Yang bertanya ini namanya Abu Mahabbah, ya. Anjuran kepada beliau mending dikirim lewat pos aja ini karena surat, ya. Pertanyaan dari pendengar radio Majas. Apa artinya Majas tadi? Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi. Masya Allah. Bismillah, sebenarnya praktek poligami itu sendiri membuat kita jengah Ustadz. Ada satu rumah dihuni oleh 2 istri walaupun kamar berbeda dan campur tangan istri pertama terlalu dominan. Jadi menurut ana agar Ustadz tekankan kepada ikhwannya aja hendaknya takut dengan ancaman Allah. Tidak perlu, ya. Kalau anda, misalnya yang ceramah itu Anda yang bertanya, itu Anda bisa sampaikan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi karena yang berceramah adalah saya, ya tentu saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui, begitu. Ada satu rumah yang dihuni oleh 2 orang istri. Semua yang berpoligami seperti itu? Semua enggak? Semua atau tidak? Tidak. Paling 1 atau 2 orang contohnya. Terus seperti yang saya bahas tadi, ada keluarga yang tidak akur padahal sama-sama ngaji, bertengkar terus. Terjadi enggak? Terjadi, tapi kita katakan mungkin sedikit. Kenapa ini tidak jadikan contoh? Kalau begitu kita larang orang yang mau menikah. Tidak bisa. Jadi contoh yang salah saya katakan diluruskan. Saya sudah katakan tadi pembahasan masalah ini perlu kita bertakwa kepada Allah, tidak bermudah-mudah karena ini menyangkut ya masalah menghalalkan kemaluan yang ini merupakan kehormatan. Tidak boleh seperti tadi coba-coba, kalau berhasil ya berhasil, tidak ya tidak, dia juga tidak rugi. Ya kasihan, ini yang didolimi adalah kehormatan seorang perempuan muslimah yang tadinya terjaga, yang kemudian dihalalkan dengan pernikahan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan percobaan. Tentu ini tidak pantas, ya. Cuman kalau dijadikan ini sebagai sebab untuk dihindari hanya karena ada contoh yang buruk, maka tentu ini juga tidak bisa dibenarkan. Ustadz, bagaimana jika ada seorang akhwat menikah selang beberapa waktu si akhwat curiga jika suaminya memiliki istri yang lain? Nah, bagaimana sikap si akhwat tersebut? Bolehkah dia bersikeras mencari tahu hal tersebut? Boleh, dia bersikeras untuk mencari tahunya, boleh. Dan sebaiknya suaminya memberitahu kepada dia. Sekarang sudah terjadi, ya. Kalau disembunyikan, tentu akan beresiko si suami tersebut tidak akan menunaikan haknya dengan benar. Keluar saja harus sembunyi-sembunyi, ya. Seperti orang yang dicari-cari polisi. Ini terang-terangan, setelah sudah terjadi sampaikan. Apapun resikonya, karena dia sekarang setelah melakukan hal tersebut dia harus berlaku adil. Pembagian waktunya harus adil. Bahkan kita ketahui pembagian yang ideal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sehari dan sehari. Jadi harus ketahuan. Itu yang lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, meskipun boleh yang selain daripada itu. Yani kalau dengan sembunyi-sembunyi itu akan banyak pelanggaran terhadap hak-hak yang terjadi. Ya, bahkan ada yang saya pernah dengar contoh, saking takutnya ketahuan dengan istrinya, apa yang dia lakukan? Ikhwan ini ketika ingin bertemu dengan istrinya,
dia membawa istrinya yang sudah di daerah lain itu dibawa ke hotel. Ada juga yang dibawa ke luar negeri untuk bertemu dengan istrinya yang kedua. Masya Allah, ini poligami yang benar-benar membawa kesengsaraan. Karena untuk bertemu saja harus ke luar negeri dulu, ke negeri kafir lagi. Apakah juga alasan ke negeri kafir ini diperbolehkan hanya karena urusan ini? Ini tentu sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam masalah ini. Bagaimana silaturahim dalam bermuamalah dari para istri? Ya ala kulli hal, kalau terjadi yang namanya rumah tangga poligami, tentu kita tidak bisa memaksakan istri kita, kamu harus akur dengan yang pertama, artinya jalan sama-sama, harus bisa masak sama-sama, harus boncengan motor sama-sama terus. Ini tidak boleh kita paksakan seperti ini. Ini bukan kewajiban dia. Kalau dia belum bisa nerima awal-awalnya, bersabar. Kalau mereka pun berjauhan, mungkin kalau berdekatan lebih banyak masalah, kita katakan lebih baik kalian berjauhan, yang penting tidak bermasalah, ya. Tapi kalau seandainya bisa didekatkan seperti itu, maka juga tidak ada masalah. Dan alhamdulillah orang yang sudah menjalankannya, ketika dia mendapati hal ini tidak mendatangkan keburukan, apalagi sudah terbiasa, ya kita dapati juga banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal seperti ini, yakni kedekatan satu sama lain tanpa menimbulkan masalah. Bagaimana? Ustaz. Ya, mohon maaf sebentar, mungkin disampaikan kepada akhwat dan ummahat, barangkali ingin menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan melalui SMS dengan nomor 085 232 152 993. Kami ulang, ya, barangkali akhwat atau para ummahat yang mengikuti kajian ini dan ingin mengajukan pertanyaan ke Al-Ustadz bisa disampaikan melalui nomor 085 232 152 993. Pak Ustaz. Ya, hanya boleh SMS ya, jangan telepon, nanti dimarahin nanti. Takut. Bagaimana hukum ikhwan yang merasa bahwa kalau ta'adud tidak akan baik dengan keadaannya, apakah termasuk mendahului ilmu Allah? Tidak. Kalau orang yang mengatakan seperti ini ikhwan kita, mungkin dia sudah mempertimbangkan keadaan dirinya. Dia mempertimbangkan keadaan dirinya, dia mengatakan mungkin tidak cocok untuk saya, tidak mengapa. Ikhwan kita kalau mengatakan sesuatu, kita bersangka baik bahwa itu dia lakukan setelah mempertimbangkan, bukan berarti dia mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya kita memiliki kemampuan untuk poligami, baik mampu secara harta ataupun mampu adil. Ya, kata Syekh Utsaimin, mampu dalam segi harta, kemudian fisik, ya, fisiknya, dan mampu dalam segi hukumnya, yakni berlaku adil. Makanya dia belajar untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kemampuan dalam masalah ini. Apakah boleh kita poligami nikah langsung 4 istri? Masya Allah. Atau tidak satu persatu? Ya, ini kayak orang kehabisan stok aja. Tidak perlu khawatir ya, dunia ini luas. Ya, ini yang seperti ini, saya tidak mengetahui ada ulama yang melarangnya. Cuman beresiko bagi dia, karena langsung tanggung jawab sebanyak itu akan menjadi beban bagi dirinya. Kalau dia melakukan dengan satu persatu, setelah itu dia lihat kemampuan dirinya, kalau memang dia bisa bersikap dengan benar sesuai dengan agama, dia nambah lagi. Ini lebih bagus supaya dalam rangka kehati-hatian agar dia tidak terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai dalam agama Islam, yakni mempermainkan hal yang berhubungan dengan kehormatan seorang muslimah. Ya, ini ada sebagian orang mungkin yang berpikir, kalau tidak cocok kan sekedar langsung pisah saja. Nah, ini meremehkan namanya, tidak diperbolehkan bermudah-mudah seperti ini dalam hal yang berhubungan dengan kehormatan mereka itu. Ustadz, apa hukumnya ucapan seorang wanita yang kepada beberapa teman wanitanya, oh suamiku tidak mau berpoligami karena cintanya hanya untuk seorang. Masya Allah. Suamiku setia kepadaku karena kusuruh berpoligami tidak mau. Padahal ucapan ini diucapkan oleh orang-orang yang mengaku ahlus sunnah dan sudah ngaji, dan diucapkan karena menyindir temannya yang suaminya berpoligami, sehingga istri yang suaminya berpoligami tersebut terpengaruh dengan ucapan tersebut yang menyebabkan istri tersebut marah kepada suaminya
dan rumah tangga mereka terganggu. Ya. Ini kalau memang keadaannya seperti pertanyaan ini, tujuannya untuk mempengaruhi, tentu ini bukan merupakan hal yang baik. Ya. Kita katakan bahwa kalau suaminya benar-benar cinta kepadanya seorang, tidak mungkin menjadi sebab kecintaan tersebut membawa kepada perkara yang dilarang dalam agama. Ya, ini menjadi sebab dia mempengaruhi akhwat yang lain, apalagi dia sengaja melakukannya. Ini bisa jadi masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjadi sebab istri itu benci kepada suaminya atau pisah dari suaminya. Ini jelas dilarang dalam agama. Makanya hal-hal atau ucapan seperti ini tidak pantas untuk diucapkan. Kalau seandainya dia mendapati suaminya memang tidak bisa berpaling ke lain hati karena hanya cinta kepada dia, ya sudah, dia mungkin ini merupakan hal yang meringankan bagi dirinya untuk tidak perlu menahan cemburu, maka nikmat ini dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan sebab ucapannya ini akan Allah Subhanahu wa taala murka kemudian menimpakan kepada dia ujian yang nanti dia tidak mampu menghadapinya. Naudzubillahi min dzalik. Apa yang bisa tetap membuat istri pertama ridho selamanya, sebab saat ini sudah ridho tapi khawatir kedepannya tidak ridho. Kalau dia keridhoannya itu dia terima karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah memperbaiki dirinya, insya Allah kedepannya pun Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam kebaikan tersebut. Ingat, sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan menetap. Tapi kalau sesuatu itu diterimanya bukan karena Allah, karena terpaksa, ini yang nanti akan bisa berguncang. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita itu ikhlas karena Allah, sikap-sikap kita itu benar-benar karena memahami petunjuk Allah, takut kepada ancamannya, sehingga dengan itu kebaikan ini akan menetap dalam diri kita dengan izin Allah. Nah, ya, pertanyaan lewat HP Ustadz. Yaitu yang pertama, bismillah, tanya Ustadz, boleh enggak seorang akhwat yang mau dipoligami hanya ke Itu saya ulang. Tanya Ustadz, boleh enggak seorang akhwat yang mau dipoligami hanya ke Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Firanda, dan Ustadz Kibar yang lain dengan harapan agamanya makin terjaga? Ini kayaknya bapak-bapak yang tanya, cemburu ini. Ya. Yang diincar cuma ustadz saja ini, akhwatnya ini. Iya, mungkin pertimbangannya karena ustadznya gemuk-gemuk. Berarti banyak berkahnya, padahal tidak seperti itu. Allahul musta'an, ya. La tuhajjir wasi'an, janganlah mempersempit sesuatu yang luas. Ya. Kalau pasarannya luas, kenapa dipersempit pasarannya? Itu kan jawabannya seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya, tidak ada insya Allah seorang ustadz pun itu yang merasa dia lebih baik dibandingkan yang lain. Dan tidak mesti ikhwan-ikhwan kita yang tidak nampak di pengajian-pengajian besar atau di Rojak TV, Insan TV itu ikhwan-ikhwan yang kebaikan mereka berkurang. Saya berkali-kali mendapati beberapa ikhwan kita yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, wafaqahumullah, yang mereka bisa melakukan dakwah di tempat-tempat yang ustadz-ustadz mungkin tidak bisa menjangkaunya, di pedalaman-pedalaman yang kemudian membutuhkan perjuangan yang lebih, bahkan tidak dikenal. Ini tentu kebaikan yang tersembunyi. Bisa jadi banyak di antara mereka ini yang punya kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki oleh para ustadz tersebut, ya. Kemudian juga seperti juga yang berdakwah di Jogja dan sekitarnya, banyak ustadz-ustadz yang punya kebaikan, sementara ustadz yang datang seperti saya sekarang mengisi hanya menikmati hasilnya. Semuanya sudah jadi, semuanya sudah tinggal diundang datang, kami tinggal menyampaikan. Sementara yang berjuang pertama kali di sini, yang membuka dakwah, yang kemudian masuk ke pelosok-pelosok dan seterusnya, tentu mereka punya keutamaan yang lebih, mungkin tidak dikenal, yang itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk kebaikan bagi mereka. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, disebutkan dalam Tarikh Ibnu Asakir, ketika disampaikan kepada beliau tentang buku-bukunya yang diterima oleh kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Wallahi lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu.
Demi Allah, aku menghendaki, aku menginginkan bukuku ini dikenal oleh manusia, diterima dan dibaca oleh manusia tanpa dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Inilah keagungan ikhlas, keagungan orang-orang yang berusaha untuk menyembunyikan amalnya meskipun tidak dikenal oleh manusia, tapi mereka dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya berkeinginan untuk poligami dan saya diminta untuk mencarikan sesuai dengan yang saya senangi. Masalahnya orang tua saya dan orang tua suami sangat anti terhadap poligami. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, pertama saya berharap suaminya berkeinginan bukan karena kajian kita di pagi hari ini. Kelihatannya sudah lama ini ya. Supaya saya tidak menjadi orang yang memprovokasi dalam masalah ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua yang belum menyukai, kita katakan sebaiknya suami tersebut konsultasi dulu ke orang tuanya. Ya, ini ngomong ke orang tuanya, menyampaikan kepada orang tuanya, utamanya orang tuanya sendiri. Jangan sampai nanti menjadi sebab kemurkaan orang tuanya kepadanya. Mungkin kalau mertuanya itu bisa menyusul nanti, dan biasanya mertua itu dia akan melihat apa yang terjadi pada anaknya yang istri pertama. Kalau baik atau anaknya menerima, maka dengan sendiri dia juga akan terima insya Allah. Tapi orang tuanya sendiri yang perlu dia sampaikan kepadanya. Jadi kalau dia ingin, sebaiknya dia lakukan dengan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Lebih bagus dia mengkondisikan dengan baik supaya semua bisa berjalan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau seorang ikhwan ingin bertaatut tapi mencari-cari akhwat atau kenalan lewat Facebook atau yang semisalnya? Nah, ini tentu bukan merupakan kebaikan yang dianjurkan karena fitnahnya besar ya, baik yang berpoligami maupun untuk menikah yang satu, ya sama keadaannya. Perkenalan dengan cara seperti ini lebih banyak mendatangkan fitnah, kemudian menjadi sebab keburukan, makanya kita menjauhinya fitnah-fitnah keburukan yang ada seperti ini. Nah, ada pertanyaan di sini, kenapa nggak dibahas tentang hikmah poligami? Saya katakan dari awal tadi, saya sudah pernah membahasnya dengan lengkap di kajian yang lalu. Makanya ini yang menjadikan saya tidak menyinggungnya, karena yang saya pikir tentu yang ingin kita bahas di sini adalah sekedar menguatkan dan tambahan-tambahan mungkin dalam menyikapinya. Makanya yang lalu saya sudah isyaratkan, dan juga ada buku yang tersebar dalam masalah ini bisa kita baca, karena di situ pembahasannya lengkap mengenai hikmah poligami, kemudian bagaimana sikap dari seorang suami yang berpoligami, kemudian istri yang pertama, istri yang berikutnya, bagaimana nasihat untuk mereka masing-masing, itu ada penjelasan yang lengkap di buku tersebut. Nah, pertanyaan lewat HP Ustadz, apa syarat-syarat seorang suami diperbolehkan poligami? Apa syarat-syaratnya? Sudah kita bahas tadi. Syekh Utsaimin mengatakan dia mampu dalam memberikan kecukupan nafkah, memberikan kecukupan nafkah batin, nafkah lahir, nafkah batin, yakni dia punya kekuatan, kemampuan dalam fisiknya, kemudian dia punya hukum yang adil, ya. Dia mampu untuk menegakkan keadilan. Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, tentu dengan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memiliki hal ini, maka silakan dia lakukan. Tentu dengan pertimbangannya adalah untuk menegakkan kebaikan dalam urusan agama. Nah, pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ana sangat mencintai suami karena kesolehannya dan cintanya kepada ana. Semoga Allah mencintai beliau. Ana bayangkan kalau suami poligami nanti terjadi sesuatu yang ana takutkan seperti cerai, seperti perceraian. Bagaimana mensikapi ini Ustadz? Iya, kalau anti mencintainya karena kesolehannya, maka orang yang soleh itu tidak akan memudah-mudahkan sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tentu tidak diperbolehkan bermudah-mudah dalamnya dalam masalah agama. Kalau karena kesolehannya, justru anti harusnya lebih tenang, karena orang yang soleh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menjaga, melindungi orang-orang yang beriman. Mereka tidak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan dijaga, dibimbing langkahnya. Ketika dia berbuat, Allah menjaga dia dari fitnahnya. Ketika dia melakukannya dengan pertimbangan, dengan dasar imannya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan justru kebaikan-kebaikan yang tercipta. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, karena sesuatu yang akan dilakukannya asalnya bukanlah merupakan keburukan.
Yang dikhawatirkan itu justru kalau dia melakukan sesuatu yang buruk. Adapun kalau yang asalnya bukan merupakan keburukan, kenapa kita harus khawatir? Karena padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bapak saya punya 2 istri, tapi selama ini tidak berbuat adil dalam pembagian hari maupun nafkah. Ketika diingatkan, beliau sangat mudah marah dan sudah tua. Bagaimana, Ustadz? iya, saya katakan tadi, kesalahan ditegur dan dinasehati. Contoh yang salah jangan diikuti. Sama sekarang misalnya kalau ada orang yang tidak poligami, suaminya tidak bekerja, istrinya yang disuruh bekerja, ini salah, tapi jangan disalahkan nikahnya. Kita katakan yang suami yang tidak kerja ini, kamu harusnya kerja. Istri Anda disuruh tinggal di rumah, jangan disuruh bekerja, ya, karena ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Islam. Jadi yang salah diluruskan, dinasehati, tapi ini bukan menyalahkan asal dari poligami tersebut. Sama dengan pertanyaan berikut ini, bagaimana dengan orang tua yang berpoligami di antara anak-anak dan istrinya tidak akur? Karena terkadang ibu muda itu hanya mencintai suaminya tapi tidak mencintai anak-anaknya, dan terkadang si ayah lebih perhatian kepada istri yang kedua daripada yang pertama, dan terkadang si ayah merasa tidak nyaman setiap pulang ke istri yang pertama. Mohon nasihatnya. Ini kesalahan. Kalau sampai terjadi betul seperti ini, dinasehati, ya, dinasehati. Kenapa sampai dia bersikap tidak adil? Kenapa sampai dia sulit untuk mendekatkan anak-anaknya? Cuman yang jelas ini tidak menjadi sebab untuk kita menyalahkan permasalahan poligami tersebut secara asal. Ya, adapun kesalahan-kesalahan seperti ini kita ketahui terjadi juga pada permasalahan-permasalahan yang lain, ya, pernikahan yang satu saja yang tidak poligami juga ada masalah seperti ini, maupun dalam urusan-urusan yang lain. Nah, Pertanyaan berikutnya lewat HP. Afwan Ustadz, apa boleh seorang berpoligami dengan istri yang ditinggal wafat saudaranya? Dan bolehkah seseorang berpoligami dengan 2 orang langsung, yaitu kakak beradik? apa? Kan ada larangannya. Saya ulang, Ustadz. Iya. Apa boleh seorang berpoligami dengan istri yang ditinggal wafat saudaranya? Ini yang pertama, Ustadz. Yang kedua, dan bolehkah seseorang berpoligami dengan 2 orang langsung, yaitu kakak beradik? Kalau kakak beradik nggak boleh, ada larangannya kan? Larangan mengumpulkan ini 2 orang bersaudara, 2 orang perempuan yang bersaudara tidak boleh. Kalau tadi dia menikahi istri saudaranya, Istri saudaranya yang iparnya, Ustaz. oh iparnya, iya, itu diperbolehkan. Kalau telah meninggal dunia diperbolehkan. Kalau sudah habis masa iddahnya itu tidak ada larangan, selama istri ini tidak ada hubungan persaudaraan dengan istrinya yang pertama, atau hubungan antara kemenakan dengan bibi, ya. Itu diperbolehkan dalam agama kalau tidak ada hubungan tersebut. Nah, Nggak ada yang lain. Yang terakhir, Ustaz, apabila seseorang sudah merasa dirinya mampu berpoligami zahir maupun batin, namun istrinya belum mengizinkan untuk berpoligami, apakah menggunakan jurus nekat, Ustaz? iya, dalam masalah ini bisa menggunakan jurus nekat, tetapi tetap dengan dia beritahu kepada istrinya. Ya, ini dengan dia beritahu kepada istrinya tidak mengizinkan, berarti istrinya sudah mengetahui dalam masalah ini. Kalau dia betul-betul telah mempertimbangkan dirinya, telah lebih bagus kalau dia konsultasi dengan seorang ustadz yang dia percaya untuk menyampaikan masalahnya. Insya Allah kalau dia sudah bermusyawarah, dia beristikharah kepada Allah dan dia mendapatkan tenang di situ, dia lakukan dengan izin Allah, dengan tetap berusaha untuk menyampaikan kepada istrinya agar bisa menerima masalah ini. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang yang mengikuti, ya, petunjuk yang diterangkan dalam syariatnya dalam segala kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, insya Allah. Nah, Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.